saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Ibu Iin Jipto, mana dia memberitahu bahwa jalan menuju jalur utama pelayanan. Dan langsung saja mungkin ya, tanpa basa-basi, kita ke khotbahnya. Mari kita simak videonya. Saudara, ada beberapa hal yang saudara, ancaman yang namanya bencana, ancaman cashless, ancaman saudara gagal panen itu di depan mata. Saudara, bahkan yang namanya presiden kita sampai menghela nafas dan sampai berkata, susah, yang di depan itu sangat berbahaya. Beberapa negara mereka sudah kehabisan bahan makanan. Saudara, karena itulah Tuhan menyuruh kita untuk menyuarakan 7 guru. Karena kita tahu apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Saudara, karena itu saudara buka saja judulnya 7 Divine Thunders. Saudara dari BMN, dan saya minta saudara buka tiap hari. Saudara, karena itu mau menggema di sekitar rumahmu, di keluargamu. Saudara, ada sebuah gelombang yang iblis ingin menghancurkan generasi demi generasi. Tahukah saudara bahwa bunuh diri naik 200 kali lipat? Saudara, tahukah saudara stres meningkat sampai 400 kali lipat? Saudara, dan itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh gelombang. Karena itu Tuhan suruh kita membuat gelombang yang berbeda. Gelombang yang akan mengganti semua gelombang negatif. Saudara, nanti selama bulan Juli akan ada 7 guru. Dan saya minta saudara setiap hari nyalakan. Saudara, sekarang mulai keluar 1, nyalakan 1, nanti keluar 2, nyalakan 2. Saudara, sepanjang bulan Juli. Saudara, nyalakan YouTube, saudara jangan sayang pulsa. Saudara mungkin, Bu, kenapa? Kita mau penuhi atmosfer, nyalakan sekeras-kerasnya. Saudara, share ke teman-teman. Buat setiap kota, setiap daerah ada gelombang yang baru yang akan menyala sangat kuat, yang akan terdengar sangat kuat. Saudara, hari ini kita mau bicara tentang kehambaan. Hari itu Tuhan bilang, tahun-tahun di depan aku akan bawa engkau sangat tinggi. Aku akan bawa engkau untuk dipercayakan banyak hal. Tapi ada jalan pintas untuk mencapai itu. Dan jalan yang aman. Ada juga fondasinya. Dan semua itu adalah jalan kehambaan. Tadi pagi saya menerangkan sedikit. Dan sekarang saya meneruskan, saudara, jalan kehambaan. Mulai dari jalan kehambaan adalah jalan menuju Tov, atau menuju yang terbaik. Saudara, kita baca Yesaya 42 ayat 1. Lihat hambaku yang kupegang. Saudara, rupanya Tuhan tidak memegang anak. Tapi Tuhan berkata, hamba yang kupegang. Seringkali anak pada waktu kecil kita gendong, bukan pegang. Saudara, dan setelah besar jarang, saudara. Mereka punya jalan sendiri, punya kemauan sendiri. Tapi ada hamba yang dipegang. Saudara, hamba yang dipaksa untuk melakukan ini dan itu. Tapi juga hamba yang dipegang, mungkin buat kita yang sudah tua butuh pegangan. Saudara, tapi hamba yang dipegang artinya kalau saya mau nyuruh apapun, yang pertama kali terpikir bukan anak saudara, tapi hamba. Dan maukah saudara jadi hambanya yang dipegang?
Saudara, dan dikatakan itu orang pilihan. Saudara, kepadanya aku berkenan. Jadi jalan kehambaan adalah jalan perkenanan. Tapi tidak cuma di situ. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara, seringkali kita bilang rule the world. Dan Tuhan itu ngomong, bicara jelas sama saya. Mereka yang tidak jadi hamba, mereka yang tidak mendapat perkenananku, dan yang tidak membiarkan rohku mencengkeram kuat, mereka tidak bisa rule the world. Tapi mereka yang melewati jalan ini, maka sungguh-sungguh apapun yang kita tetapkan, termasuk dengan 7 guru, saudara, ini akan terjadi. Saudara, ayat yang selanjutnya dikatakan ia sendiri tidak akan jadi pudar. Saudara, inilah jaminan. Seringkali saya melihat orang itu cepat sekali naik, saudara, dan dalam sekejap bam, hilang. Saudara, saya kadang-kadang sangat gemetar karena saya melihat bintang-bintang berjatuhan. Dan di akhir zaman dikatakan 1/3 dari bintang-bintang akan jatuh. Tapi ada sebuah janji buat orang yang masuk di jalan kehambaan. Janjinya adalah ia tidak akan pudar. Dia tidak akan patah terkulai sampai dia menegakkan hukum di bumi. Sampai semua pulau mendapat pengajaran. Bukankah saudara seringkali disuruh ke pulau-pulau? Mungkin saudara berkata, ngapain sih ke pulau-pulau? Bukankah kita keliling dunia sampai ke Pakistan, sampai kemanapun, dan saudara bilang ngapain sih? Ini jalan kehambaan, saudara. Tapi upahnya enak. Saudara tidak akan pudar. Saudara tidak akan terkulai. Perusahaanmu, keluargamu, saudara, pelayananmu tidak akan pudar, tidak akan terkulai. Coba ngomong sama yang lain, makanya rajin-rajin ke daerah, ke bangsa-bangsa, ya. Ini jalan paling enak, tidak terkulai, tidak menjadi pudar. Amin. Saudara, ini waktunya, ya. Saudara tidak akan pudar. Dan saudara selanjutnya bilang, Tuhan memanggil engkau untuk apa? Maksud penyelamatan. Saudara bayangkan ya, kalau saudara ini, ya, hidupmu ini selalu untuk menyelamatkan orang lain, maka Tuhan juga akan menjamin keselamatan kita. Amin. Saya makin hari itu makin berkata begini ya, aduh, ikut Tuhan itu enak sekali. Saya ini bertemu dengan sangat banyak orang, saudara. Mereka yang dulunya kaya raya. Saudara, ada seseorang datang ke saya. Dia punya aset itu 70 M, saudara. Saudara, dan kemudian pada waktu itu dia kena COVID. Pada waktu kena COVID dia sampai cacat, sampai pokoknya 3 tahun dia gak bisa bekerja. Dia benar-benar mengalami kengerian, saudara, gara-gara COVID. Jantungnya, ginjalnya, semuanya kena. Saudara, dan kemudian saudara, dia terlibat hutang. Orang-orang di bawahnya salah mengambil keputusan. Saudara punya aset 70 M. Hari ini saudara buat bayar saudara pembantu yang 2 juta tidak bisa. Karena dia terlibat hutang 150 M. Saudara, dia punya pasar. Dia punya hotel. Saudara, dan semuanya tidak bisa dijual. Semuanya tidak laku. Dan dia di depan saya sampai nangis dan bilang, Bu, sebenarnya saya sudah tidak punya kartu kredit karena semua kartu kredit saya diblok. Saya bahkan tidak tahu bagaimana untuk bayar listrik. Saya diam dan dalam hati, Tuhan, mengerikan. Ini nggak tahu nih disebut orang kaya atau orang miskin. Kalau mau disebut orang kaya, asetnya 70 M loh, saudara. Ya oke lah, tapi buat makan aja nggak bisa. Nggak ada. Tapi mau disebut orang miskin, punya segitu banyak aset.
Inilah dunia, saudara. Saudara yang satu lagi, saudara, dia mungkin punya sekitar 30M, saudara. Tapi dia udah hubungan dengan pemerintah dan kemudian termasuk dalam masalah, dalam tanda kutip, korupsi. Dan uang dia semua tiba-tiba diblok. Bukan dia yang korupsi loh, tersangkut, saudara. Tersangkut. Saudara, semua uang dia diblok. Sampai untuk makan saja, untuk usaha dia harus minta anak. Saya berkata, Tuhan, mengerikan. Dalam seketika engkau bisa hancur. Saudara, apapun yang kau coba pertahankan. Saudara, ada kejadian yang menyedihkan. Hari itu kami ke Bali. Dan saudara, ada seseorang tetangga Joshua tapi pindah ke Bali, meninggal dunia. Masih muda, 29 tahun. Tidak ada gejala apa-apa. Saudara, dan tiba-tiba saudara, dia kesakitan perutnya. Tapi di USG tidak diketahui, tidak ada apa-apa. Saudara, karena itu dibiarkan di UGD. Saudara, dan tiba-tiba dia pingsan. Dan waktu dicek sekali lagi, ternyata ada seperti tumor, bisul atau tumor, nggak tahulah. Dan itu merobek hatinya. Sampai hatinya saudara robek. Dan pendarahan. Dan tidak bisa berhenti. Ujungnya meninggal dunia. Saudara, orang ini sedang ada di puncak karirnya. Di usia 29 tahun, sangat muda, sangat atletis. Saudara, tidak pernah makan makanan kotor. Saudara, menjaga kesehatan. Hari itu saya cuma bisa bilang, Tuhan, manusia itu begitu fana. Tapi ada jalan yang Tuhan tawarkan, yaitu jalan kehambaan. Dan jalan kehambaan ini membuat saudara selalu diselamatkan. Saya berkali-kali diselamatkan. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, tapi karena saya ada di jalan kehambaan. Dan hari ini maukah saudara berkata, Tuhan, miliki aku, ambil aku seutuhnya. Sampai aku ini benar-benar kau rekayasa masuk dalam jalan kehambaan. Sehingga keselamatan, perkenanan tidak menjadi pudar, selalu menjadi bagianku. Mari kita teruskan. Ya. Saudara, jalan kehambaan adalah jalan didikan. Ya. Yesaya 41 ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, masih soal itu, next. Esau menukar yang ilahi dengan dunia. Yakub menghargai dan mengejar yang ilahi. Sampai Roma 9 ayat 13 ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Saudara, hari ini saya mau sangat-sangat saudara berpikir. Ya, hari itu Tuhan tiba-tiba keras ngomong sama saya, sampai saya ini kaget saudara. Tuhan bilang begini, hidupnya Esau sama hidupnya Yakub enak mana? Enak mana saudara? Esau. Saudara, ujungnya yang mewarisi secara dunia sampai hari ini, kekayaan Abraham, Esau atau Yakub? Esau. Yang sampai hari ini saudara, mereka duduk-duduk gak usah kerja saudara ya, ngeluarin terus minyak dan kaya raya. Siapa? Esau. Yakub tiap kali sampai hari ini menghadapi musuh. Dan hari itu Tuhan nanya begini sama saya, pilih mana?
tentukan dan umumkan kepada semua. Engkau pilih jalan Esau atau jalan Yakub. Saudara, ada sebuah jalan yang namanya jalan Esau, bahkan Tuhan tidak bersentuhan dengan dia. Tuhan membiarkan dia menikmati just the way you are. Bukankah itu yang digemakan ribuan anak muda? Papa mama gak usah ikut campur. Sorry ya, ini hidupku, ini seleraku, ini pacarku. Berapa banyak dari kita juga berkata dengan Tuhan, don't touch. Aku pelayanan, oke, kamu boleh ikut campur. Tapi yang lain, no. Dan Tuhan bilang itu jalan Esau. Tuhan berkata, aku membiarkan dia menikmati apapun yang dia mau nikmati. Aku membiarkan pilihan-pilihannya dan pesta yang setiap saat dia buat. Aku membiarkan dia menetapkan langkahnya. Aku bahkan berjarak dan hanya memberikan berkat. Tapi itu bukan jalan kehambaan. Dan dengan tegas Tuhan mengulang berkali-kali, aku membenci Esau, tapi aku menyintai Yakub. Saudara, Yakub adalah seorang yang membiarkan hidupnya dimiliki. Yakub adalah orang yang berkata, jangan berjarak dengan aku. Dia berkata, Tuhan, ukir hidupku sampai setiap sel ada ukiran cinta di situ. Ada ukiran cinta waktu aku berumur 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Ada ukiran cinta di keluarga. Ada ukiran cinta di pelayanan. Ada ukiran cinta pada waktu di lembah paling dalam ataupun di atas. Sampai bahkan iblis gak bisa menyentuh. Karena tangan Tuhan every day, setiap jam, setiap detik menyatu, memeluk, mengerjakan hidupmu. Itulah jalan kehambaan. Saudara lihat seluruh tokoh Alkitab. Saudara, mereka yang dicintai mempunyai begitu banyak ukiran. Dan mereka ditemukan Tuhan tidak pernah di atas. Mereka ditemukan Tuhan di titik-titik terendah. Ketika di titik terendah mereka berkata, silakan Tuhan, kerjakan hidupku. Ambil, hancurkan, bentuk. Dan itulah jalan kehambaan. Tuhan bilang, aku tidak pernah mengambil bintang, saudara, dari atas. Tapi aku mengambil bintang mereka yang dari bawah bereaksi, membuat aku jatuh cinta. Tuhan berkata, aku jatuh cinta ketika ada anak yang berusia 3 tahun dibawa, ditaruh di bait Allah. Dan dengan setia setiap hari nyuci, ngosek, ngelap. Bahkan ketika yang lain bermain-main, dia memilih ada di hadiratku. Aku menemukan Samuel, nabi yang mengurapi raja-raja. Aku menemukan Daud,
Yang ketika ayah dan ibunya jauh dan membiarkan dia dengan singa, dia menghadapi singa dengan pujian dan penyembahan. Daud ditemukan Tuhan tidak pada waktu saudara dia membunuh Goliat, ingat itu sudah diurapi. Daud ditemukan Tuhan ketika dia menggembalakan domba yang 2-3 ekor. Saudara Yusuf ditemukan Tuhan bukan pada waktu saudara dia begitu berhikmat. Dia ditemukan Tuhan pada waktu kakak-kakaknya semua tidak jujur. Semua tidak mau kerja. Saudara bisa bayangkan posisinya ya. Hari itu kakak-kakak Yusuf saudara, semua itu berlaga jadi bangsawan. Ketika hambanya ngajarin peternakan, ketika hambanya ngajarin pertanian, dia bilang, gua anak, lu yang kerja. Saudara, dan cuma ada adik paling kecil yang mengerjakan semuanya. Dan kakak-kakaknya ini gak pernah mau bekerja, gak pernah mau belajar. Saudara bisa baca, Yusuf ini ngadu ke papahnya dan berkata, "Papa, kakak-kakak gak pernah mau kerja. Kakak-kakak tidak mau belajar." Tapi papanya diam aja. Dan kakaknya makin benci karena suka ngadu. Saudara, tetapi di zaman itu, saudara, pembantu kepercayaan itu yang mendidik anak-anak. Saudara itu mendidik soal tata krama, pertanian, pergudangan, semuanya. Dan kalau mereka lulus, pembantu ini akan ngomong ke papahnya, "Tuan, anakmu lulus. Dia sudah bisa mewarisi hartamu. Maka dia akan diberikan baju warna-warni seperti yang diberikan kepada Yusuf." Dan hari itulah saudara, ketika pembantu berkata yang lulus cuma 1, Yusuf. Saudara, papanya memberi baju warna-warni. Dan saudara-saudaranya makin benci. Sampai memasukkan ke sumur dan menjualnya. Tapi pilihan Tuhan bukan pada waktu itu. Pilihan Tuhan pada waktu Yusuf mengerjakan daily. Ketika dia di gudang, ketika dia nyapu, ketika dia saudara menanam, Tuhan sudah beri dia mimpi. Betul? Itulah jalan kehambaan. Apakah Tuhan jatuh cinta dengan saudara? Pada waktu dia melihat dan mencari orang di jalan kehambaan. Saudara, di sini lagi ada Randy. Saudara, saya tuh nggak pernah tahu Randy, saudara. Baru kemarin 2 hari yang lalu ulang tahun. Tapi saudara mau tahu hari itu, saudara, Tuhan itu tiba-tiba ngomong begini sama saya. Ini 12 tahun yang lalu, 7 atau 8 tahun yang lalu, atau saya tidak tahu persisnya. Tapi Tuhan itu tiba-tiba ngomong begini, "Aku mau anak itu." Lu, di tengah saya gak kenal dia itu siapa. Saudara, hari itu tiba-tiba Tuhan audible ngomong, "Aku mau anak itu." Lantik dia. Namanya bukan Randy, tapi Israel, pangeranku. Saudara, hari itulah baru saya tanya, "Kamu itu siapa?" Setelah saya panggil, saya urapin, itu dalam hadirat Tuhan. Tuhan bilang, "Panggil anak itu, urapi, namanya Israel." Saudara, jadi saya panggil, saya urapi, saudara, namanya Israel. Baru saya nanya, "Kamu itu siapa?" Terus dia sedikit cerita, "Saya ini pemain sepak bola." Dulu dia pemain sepak bola keren, saudara. Pokoknya jagoan, saudara ya, di Mahanaim. Tiba-tiba kena penyakit sirosis.
Saudara, kuning semua badannya. Saudara, dan dokter berkata dia tidak bisa lagi main bola. Tidak bisa lagi melakukan pekerjaan berat. Kalau dia melakukan pekerjaan berat, dia akan mati. Karena dia kena sebuah penyakit yang saudara menyerang hatinya. Kurus kering, saudara. Dulu kurus kering. Naik berapa kilo, Ren? 2 kali lipat. Minta ampun. Aduh, Tuhan Yesus. Jadi berarti hampir 50 kilo kamu naiknya. 45 katanya, jujur saudara. Saudara bisa bayangin ya, saudara naiknya 45 kilo. Ternyata dia memenangkan dari saya. Saya ini udah malu banget naik 30 kilo. Ternyata dia naik 45. Kamu menang, Ren, juara kelas. Nah, saudara, dia naik 45. Saya ini naik 30 kilo dari sejak saudara saya melahirkan anak yang pertama. Sejak ngandung anak yang pertama. Dan sekarang tetap problem untuk menurunkan 30 kilo saya. Saudara, dan ternyata ada juaranya. Nah, saudara, hari itu di saat saudara seperti itu, saudara mau tahu apa yang dia lakukan? Dia memutuskan jadi penari, ambil bagian tarian yang angkat-angkat, dan memutuskan tinggal di Mahanaim, saudara, dan tidak pulang. Hari itu tiba-tiba tidak tahu dari mana otaknya. Otaknya tiba-tiba berkata begini, kalaupun saya mati, saya memilih mati di rumah Tuhan. Jadi dia tidak pulang lagi. Dia memilih tidur di sanggar. Dan kalau saudara tahu sampai kapan? Sampai hari ini. Lebih dari 12 tahun. Dia tidur di sanggar, tidur di lantai, tidak pernah pulang. Orang lain bahkan satpam ada jadwal giliran. Kalau saudara butuh apapun, orang yang 24 jam ada di Mahanaim itu Randy, saudara. Saudara, dan dia berkata, Tuhan, aku pilih jalan itu. Kalau terpaksa aku mati, aku memilih mati di rumah Tuhan. Saudara, ada banyak orang berpikir engkau ditemukan kalau engkau di panggung. Engkau ditemukan kalau engkau main drum. Hebat. Ketika semua orang tepuk tangan. Saudara, tapi kenyataannya engkau ditemukan ketika ada jalan kehambaan yang kau pilih. Saudara, pertama kali saya menikmati dan melihat bugem. Karena hari itu Tuhan berkata, aku jatuh cinta pada saat dia begitu ingin main rebana. Sampai nginep di mall, di gelap gulita, hanya untuk bisa main rebana. Kalau sudah tanya kenapa nginep di mall, tanya sendiri ceritanya. Saudara, hari itu dia begitu pengen main rebana dan tidak punya, saudara, alatnya. Saudara, dan saudara nanti tanya lagi detailnya. Tapi untuk itu dia memilih tidur di mall karena gerejanya di mall. Dan semua dimatiin, dia milih di situ untuk latihan. Supaya dia bisa main rebana. Saudara, Tuhan tidak pernah jatuh cinta ketika dia sangat bagus pakai baju jubah menawan. Tuhan jatuh cinta ketika dia tidur di tengah kegelapan mall. Lampu bahkan mati dan dia main rebana. Dan dia sangat pengen dan tidak punya. Itulah jalan kehambaan. Saudara, jalan kehambaan. Ditemukanlah Nike yang Tuhan hari ini percayakan, saudara, tarian. Saudara mau tahu kapan? Hari itu saudara, tarian penari itu dipimpin sama Obed dan Kak Tina. Kalau saudara masih ingat, Tina Sullivan sampai hari ini tidak ada yang menandingi indahnya kalau mereka menari. Menurut saya itu tetap penari the best, saudara. Obed dan Kak Tina. Saudara, hari itu penari semua dipimpin oleh mereka berdua.
Saudara, tiba-tiba Ibu Nike datang ke saya dan berkata begini, Bu, gak ada yang bagian beresin baju, dry clean, dan gantung dan mengecek properti. Bolehkah saya ambil bagian? Saudara, saya pikir, wih asik juga nih. Saya bakal nanya begini, kamu gak ikut nari? Enggak Bu, saya gak bisa nari. Saya kalau nari jelek. Jadi saya mau ambil bagian untuk bagian nyuci, ngitungin properti, gantung, dan beresin. Hari itu saya nanya lagi, saya perlu bayar? Enggak Bu, biar itu keluar dari hasil uang saya ngajar. Sudah di hari itu masuk sebagai guru fisika Mahanaim, saudara. Bukan sebagai penari, saudara ya. Sebagai guru fisika Mahanaim, gurunya Joshua. Saudara, sekali lagi. Saudara, 1 tahun dia mengerjakan itu. Dan tiba-tiba saudara, saya ini lagi lihat semuanya tarian, ngecekin. Dan Tuhan bilang gini, angkat dia. Karena dia penggelar karpet merahku. Saudara, dan hari itu saya masih diam. Karena saya ini masih gini, orang nari aja gak pernah, bagaimana jadi ketua penari? Saudara ya, jadi di otak saya itu gak masuk apa? Tidak masuk hitungan. Saudara, Tuhan bilang angkat dia jadi ketua penari. Saya bilang gini, Tuhan, semua penari akan protes. Karena dia bahkan tidak nari dan narinya jelek. Bagaimana bisa jadi ketua penari? Saya belum lakukan. Saudara, 1 minggu kemudian Pak Agung, saudara melayani di Mahanaim. Saudara, pada waktu Pak Agung melayani di Mahanaim, tiba-tiba dia bilang gini, itu anaknya Pak Gideon ya? Iya. Tuhan bilang dia penggelar karpet merah. Angkat dia. Karena Tuhan mau dia menjadi pemimpin penari sebatera. Saya syok, saudara. Even gak nari. Saudara bisa bayangin gak sih gak nari? Ya, tariannya jelek. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang, angkat dia. Dulunya saya mikir gini, ya udahlah, nanti pelan-pelan lah, gimana lah saya kasih bagian apalah di Mahanaim. Pak Agung tiba-tiba bilang, angkat dia. Tuhan audible bilang, dia penggelar karpet merahku. Angkat dia jadi ketua penari sebatera. Tuhan temukan saudara. Bukan pada waktu saudara gemerlap. Tuhan akan temukan saudara bukan waktu semua orang memberi tepuk tangan. Saudara, seringkali Tuhan temukan pada waktu saudara bahkan tidak masuk hitungan. Hari ini bisakah sekali lagi dia menemukan saudara? Mungkin di sini ada banyak orang yang merasa saudara tidak pernah masuk hitungan. Bolehkah Tuhan menemukan engkau ketika engkau ada di jalan kehambalan? Tapi berapa banyak kita yang sudah diangkat Tuhan sangat tinggi. Apakah kita masih bisa, istilah saya, mengangkat anggur yang tepat dan membuat dia tersenyum puas dengan anggur kehambaan kita? Ini jalan pintas mencapai, saudara, semua kekekalan. Saya tidak berkata ini jalan pintas menuju kaya, enggak. Ini bukan jalan pintas, saudara ya, membuat saudara dapat tepuk tangan, enggak.
Tapi ini jalan pintas, membuat saudara mencapai kegagalan. Hari ini biar hatimu mulai berkata, Tuhan, aku rindu kau temukan aku di jalan kehambaan. Tapi ingat, ada satu lagi. Saudara, hari itu Tuhan menemukan satu orang namanya Yerobeam di jalan kehambaan. Saudara, ada seorang budak. Saudara, dan dia kerja sangat ajaib. Saudara, mulai dari budak naik jadi pengawas. Dia bukan budak yang dibeli ya, tapi budak karena miskin, karena utang. Saudara, dan dia naik dan naik. Alkitab berkata seorang yang sangat rajin, seorang yang sangat cakap, seorang yang ditindas, saudara, sama Salomo. Kalau saudara ceritanya itu kalau bisa dibuat film Korea pasti keren banget ya. Saudara, yang satu Yerobeam itu budak yang naik pelan-pelan sampai ke atas. Satu anak raja paling keren, paling disayang Tuhan, namanya Salomo. Saudara, dan ayatnya berkata, setiap kali Salomo, jadi kalau saudara baca ceritanya itu keren banget. Setiap kali Salomo lihat Yerobeam berprestasi, Salomo marah. Saudara, dan Salomo menindas dia. Salomo udah tahu, ini orang terlalu berprestasi, ini orang terlalu hebat, ini orang gak pernah ngeluh. Marah Salomo. Kenapa anaknya gak bisa seperti itu? Jadi sudah bisa mengerti ya. Satu, ada anaknya Salomo, namanya siapa? Saudara, Rehabeam. Dan dia lihat anaknya mualsnya setengah mati. Dia lihat anaknya bodohnya setengah mati. Dia lihat anaknya, saudara, bertingkah muanjanya setengah mati. Dan dia lihat seorang pemuda yang berkilau luar biasa. Salomo biar bagaimanapun peka, dia tahu ada sifat-sifat tertentu yang membuat Tuhan jatuh cinta. Dan setiap kali dia melihat Yerobeam, saudara, dia tahu ini sifat membuat Tuhan jatuh cinta. Jadi kalau saudara berpikir saudara jalan di jalan kehambaan, saudara bodoh, longak-longok, saudara ya, tidak berprestasi, tidak ngapa-ngapain, itu bukan jalan kehambaan, itu jalan kebegoan. Dan Salomo begitu takut, orang ini terlalu berkilau. Dan dia tindas sampai Yerobeam lari ke Mesir, lari ke tempat lain. Tapi toh Tuhan menemukan dia. Dan Tuhan memanggil dia untuk mendapat 10 bagian. Saking jatuh cintanya Tuhan sama Yerobeam, sampai dia bilang, aku akan buat keturunanmu seperti Daud. Aku akan buat apapun hidupmu seperti Daud. Tapi ternyata Yerobeam tidak bisa bersikap seperti itu pada waktu diangkat. Saudara, pada waktu dia diangkat dan memegang semuanya, tiba-tiba dia menjadi begitu takut kehilangan harta. Tiba-tiba dia begitu bersaing. Tiba-tiba dia bahkan lupa siapa yang memberi. Dia lebih suka tata daripada, saudara, fungsi. Dia lebih suka mempertahankan daripada mendengar Tuhan. Dia lebih suka pakai yang logik daripada meminta pendapat hamba Tuhan. Dan itu nyakitin Tuhan. Sampai ini gak pernah keluar dari mulut Tuhan. Cuma 1 kali
kembali ke Yerobeam. Dia bilang, aku akan menyapumu seperti menyapu apa saudara? Tai. Hari ini firman ini sangat keras. Ada orang-orang yang lagi di bawah. Dan Tuhan bilang, biarkan aku menemukanmu. Biarkan aku jatuh cinta dan tertarik. Untuk aku merubah nasibmu dalam sesaat. Karena aku butuh penguasa. Pilar. Orang-orang yang kupercayakan yang besar. Tapi Tuhan juga berkata buat semua orang. Termasuk saya. Engkau yang pernah membuat Tuhan jatuh cinta. Engkau yang pernah membuat Tuhan begitu tertarik. Engkau yang pernah membuat Tuhan begitu puas dengan anggur yang kau sajikan. Jangan sampai pada waktu kau di atas, engkau membelakangi Tuhan. Engkau menyajikan anggur yang masam. Engkau menghina Tuhan. Kau berjarak. Kau lebih percaya kepada harta dunia. Sampai kau menyakiti hatinya. Kau menyakiti hatinya. Dan dia berkata, enough. Aku menyapu kalian. Saya orang yang melihat ini tuh, tanpa menyebut nama saudara. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang sangat miskin di Semarang. Saudara, dan dia ada di sebuah gereja. Saudara, dia melayani sebuah gereja yang gereja ini benar-benar istilahnya gereja Pantekosta yang miskin, yang menindas, pokoknya yang begitulah. Ya. Saudara, dan saya melihat orang ini ajaib sekali. Saudara, ketika gembala sidang senior gak tahu tentang penyembahan, dia nyembah 1 jam 2 jam. Saudara, di hadirat Tuhan tanpa digaji pakai gitar. Dia mengerjakan semuanya sampai nyuci pakaian hamba Tuhan seniornya. Saudara, dia ngepel dan dia gak digaji loh saudara. Dia ikut di situ karena dia memang orang miskin dan dia bilang, Pak, boleh enggak saya sekolah sembari saya jadi hamba Tuhan. Saudara, dia sekolah STT sembari jadi hamba Tuhan, sembari kerja di situ tanpa dibayar. Saudara, dan saya orang yang melihat bagaimana Tuhan meninggikannya. Saya melihat keren banget. Kalau dia nyembah mimpin pujian, ini zaman saya, zaman yang muda-muda kalian gak pernah tahu. Saudara, kalau dia nyembah saudara ya, orang itu nangis. Orang itu pelepasan padahal cuma pakai gitar. Saudara, gereja itu diberkati dan bertumbuh. Bukan karena pendeta seniornya khotbahnya jelek banget. Tapi karena penyembahan anak muda ini. Sampai akhirnya Tuhan menyuruh dia membuat yang namanya Semarang Presenter. Saudara, dan itu karena pujiannya. Orang itu pertama kali dibuat yang datang 1.000. Ketiga itu sudah 5.000 saudara. Saudara, dan itu pernah sampai 10.000. Karena orang baru ya istilahnya di luar sudah disambar hadirat Tuhan. Saudara, ini pemain keyboard yang dia habis itu belajar gitar, belajar keyboard. Saudara, dia sehari bisa nyembah 4 jam di rumahnya. Saudara, dia orang yang gila. Saudara ya, ngepel sendiri. Itu jadi gedung itu saudara ya. Saudara, karena dia tidak punya uang. Saudara, dia cari gedung yang dada AC-nya yang paling murah. Saudara, dan dia ngepel sendiri. Untuk mempersiapkan saudara acara cuma praise and worship.
saudara, dan dia nyembah sendiri. Saudara ya, ada beberapa yang bantu, tapi maksudnya dia nyanyi, main gitar sendiri, main keyboard sendiri, khotbah sendiri, kolektor sendiri, saudara ya. Dan itu bam, saudara. Tapi ketika itu bam, dia mulai menghina banyak orang. Saudara, hidupnya tiba-tiba jadi glamor. Saudara, tiba-tiba dia menjadi begitu. Wah saudara, sound system semua berubah. Dan Tuhan kasih, saudara. Tuhan kasih. Saya nggak mau cerita dosa atau kejatuhan apapun, saya tidak tahulah, saya tidak mau menghakimi. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan marah. Saudara, dan dia tiba-tiba kena stroke, bahkan tidak bisa bicara. Dan itunya habis. Sampai terakhir dia tinggal di garasi. Di garasi orang, bukan garasi yang dia punya. Dan saudara mau tahu yang lebih mengerikan? Untuk dia makan, dia harus jual satu demi satu alat musik yang dia punya. Sampai terakhir dia harus lepas gitarnya, semua yang dia punya. Saya berkata Tuhan, dan itu tidak cerita satu orang, saudara. Saya suka berkata ada begitu banyak orang begitu mudah berubah. Dan itu nyakiti Tuhan banget. Nyakiti. Ada orang-orang yang begitu dicintai. Dan dia memilih melacur. Ada yang begitu diangkat. Dan mereka begitu memilih, saudara, uang. Saya berharap kita bukan orang yang seperti itu. Tapi kita akan memeluk erat jalan kehambaan sampai akhir. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan, saudara, khotbah di Mahanaim. Dan dia mengkhotbahkan sangat keren. Ya, walaupun panjang dan beberapa udah gak bisa dengar, udah ngantuk. Karena dia mengkhotbahkan, saudara, apa itu Mahanaim. Ya. Dan dia berkata tentang 3 hal yang pertama. Habis 3 hal masih Mahanaimnya. A dan sebagainya. Habis Mahanaimnya kita pikir udah selesai, 12 langkah lagi. Kita kubrak, saudara. Nah, tetapi dia ngomong begini, saudara. Ada 3 golongan orang di Mahanaim. Atau di kegerakan kita. Golongan pertama adalah orang yang selalu tidak sepakat. Bilangnya enggak, marah duluan, protes duluan. Tapi akhirnya berkata ya. Golongan kedua, orang yang selalu di depan pemimpin, di depan orang banyak, ya. Tapi enggak melakukan. Dan ada golongan ketiga, yang engkau berubah setia. Engkau juga selalu ingin merubah rencana Tuhan. Bukan seperti yang Tuhan mau, tapi seperti yang kau mau. Saudara, dan mungkin saudara berkata begini, oh saya yang A, satu yang B. Menurut saya enggak, kita tiga-tiganya. Kadang-kadang kita bersikap yang nomor 1. Kadang-kadang kita bersikap yang nomor 2. Kadang-kadang kita bersikap yang nomor 3. Tapi tahukah saudara bahwa ketiga-tiganya menyakitkan Tuhan? Bahwa ketiga-tiganya adalah tanda kita hamba yang jahat. Saudara, kalau sudah datang ke kebaktian pertama, saya tidak sempat jabarkan satu-satu. Tapi waktu Tuhan ngomong sama saya tentang hamba yang jahat, saya tahu jahatnya saya. Berapa kali saya selalu protes. Dan itu bukti saya tidak sepakat, tidak setia. Berapa banyak saya berubah setia. Saudara, dulu saya setiap, saudara ini
pengakuan dosa. Saudara, salah satu yang dulu menggetarkan Tuhan dari saya adalah saya tuh sering banget saudara nyanyi dan nyembah Tuhan sendirian jam 1 pagi, jam 12 malam ganti baju loh saudara saya. Pakai baju, pakai jubah saudara. Saudara, saya itu dulu alat tari itu komplit di rumah saya. Justru pada waktu anak-anak saya masih kecil dan bayi. Saudara, saya punya twirling, saya punya segala macam. Dan jam 12 malam ketika mereka sudah tidur saudara ya, saya pelan-pelan keluar. Dan saya akan ganti baju. Saya akan nari sendiri buat Tuhan. Saudara, dan anehnya setelah saya bisa lakukan itu kapan saja. Kalau saudara tanya, kenapa saya lakukan jam 12 malam? Nunggu sepi. Karena hari itu saya tidak pernah punya waktu sendiri kecuali jam 12 malam kalau 2 anak saya udah tidur. Dulu kan belum zamannya babysitter banyak dan sebagainya saudara ya. Saudara, dan saya benar-benar hanya punya waktu kosong. Ketika jam 1, jam 2 ketika mereka lagi les-lesnya tidur. Tapi sekarang ketika saya punya segudang waktu, kapan aja dan gak ada yang ganggu, anehnya gak saya lakuin. Mengerikan gak? Sampai kemarin waktu Tuhan bilang hamba yang jahat, saya bilang Tuhan, aku ini ngeri banget. Aku menjadi begitu malas dan berubah. Saudara, dulu ya sembari dorong kereta. Saudara, dulu kan anak saya bedanya gak banyak kayak Miel sama Elion. Saudara, hari itu Joshua masih bayi, kakaknya masih agak gitu. Saya dudukin di satu kereta saudara. Saudara, dan saya doling, bayangin ya. Doling itu dengan bawa anak loh saudara. Saya dibawa anak doling saudara kemana aja. Lempar tumen saudara ya. Saudara deklarasi bawa anak dorong kereta. Karena itu juga perlindungan, gak ada yang mencurigai. Padahal di dalam keretanya itu banyak saudara, saya dulu banyak bikin bom. Yang namanya bom itu kalau menurut saya, saudara, itu plastik es membu tapi yang rada gede yang segini. Saya isi dengan air, waktu itu belum tahu tumen. Taunya cuma air, anggur dan minyak. Karena perjanjiannya kan anggur dan minyak tidak akan dirusakkan. Jadi saya masukin air, anggur dan minyak, saya buat kayak bom gitu. Istilah saya bom saudara. Jadi saya bawa di kereta anak saya itu bagian bawah. Saudara, nanti kalau lewat daerah tertentu saudara mengertilah maksud saya ya. Aliran keras dan sebagainya saya ambil, saya lempar. Kalau sudah tanya, Bu sekarang masih doling-doling naik mobil saudara. Tumennya netes sendiri. Pasang saudara ya kursi kerajaan. Ya, terus deklarasi pun malas. Pakai apa? Lagu sekeras-kerasnya. Saya di mobil saya itu punya banyak deklarasi. Jadi suara Pak Fendi, suara Joshua, suara Bunita komplit ada di mobil saya. Dan begitu saya mau doling, saya bilang sama ini pengakuan dosa lah saudara. Saya udah gak tahu juga bagaimana merubah diri saya yang sangat malas dan kurang ajar ini. Saya akan menata kursi kerajaan saya, itu jadi kijang saya buat lurus ya. Dan saudara mau tahu, tumen di belakang netes otomatis, deklarasi besar. Saudara mau tahu sepanjang tempat duduk saya isinya apa? Makanan dan minuman. Dan saya akan keliling saudara Jakarta dan Bekasi. Saudara deklarasi jalan terus, saya cuma gini, kiara tasikira sembari makan. Saya ngaku dosa sekarang seperti itu saudara. Kecuali kalau ada acara penting. Kayak dulu pas Monas. Nah itu baru saudara ya. Jam 4 pagi datang jalan kaki keliling Monas. Itu cuma acara tertentu. Acara yang lainnya
sekedar jalan-jalan di kursi kerajaan sembari makan. Itu bekalnya kadang-kadang banyak, saudara, dari soles, tahu, apa aja semua. Dan itu yang saya sebut doling, saudara, sekarang. Pada waktu Tuhan ngomong berkata, bukankah itu termasuk hamba yang jahat? Karena kau berubah setia. Apa sih susahnya untuk nari buat aku lagi? Apa sih susahnya buat doling dibuat lebih berbobot? Bukan sebuah perjalanan makan. Dan saya cuma bisa bilang, Tuhan, aku mungkin sejahat Yerobeam yang dulu aku bisa menaikkan anggur manis. Sekarang kau menaikkan anggur kemalasan. Tapi saya berdoa, di tahun-tahun ke depan kita akan menjadi orang yang menaikkan sekali lagi anggur yang tepat, yang membuat Tuhan sekali lagi jatuh cinta dengan kita. Saudara, jalan kehambaan adalah jalan ketentaraan. Salah satu inti dari kehambaan adalah tidak punya kepentingan diri sendiri. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Saudara, kalau saudara masuk di ketentaraan, maka yang pertama kali saudara itu, kalau saudara tahu slogan mereka, dia bilang begini, kalau kita tidak bisa menghancurkan mereka, maka kita tidak bisa membangunnya ulang. Jadi makanya kalau sudah masuk di ketentaraan pertama kali, ya, baik itu yang wajib militer seperti di Singapura, maka semua itu akan dibentak-bentak, dihancurkan, suruh push up sampai ternangis-nangis, dibilang goblok, dibilang bego. Saudara, sebenarnya tujuannya kalau saudara lihat itu ada yang punyanya Singapura, ada yang punya Malaysia, ada yang punya Indonesia, sami mawon. Nah, saudara ya, kenapa harus dihancurkan dulu? Tujuannya untuk dia membentuk ulang seperti standar ketentaraan di negara itu. Value-nya, cara berpikirnya, cara kerjanya harus sama seperti yang negara itu putuskan. Saudara, karena itu kadang-kadang Tuhan harus menghancurkan kita. Tapi belakangan ini Tuhan tuh ngomong begini sama saya. Zaman ini terlalu banyak orang yang berkata don't touch. Jangankan untuk menghancurkan mereka dan untuk membuat merekayasa membentuk ulang. Aku bahkan tidak pernah diizinkan masuk lebih dalam kehidupan banyak orang. Dengan air mata dia berkata, bukan orang-orang yang baru, bahkan orang-orang yang sudah begitu lama melayani di Patra. Mereka punya begitu banyak pembatas, punya begitu banyak pintu, dan berkata, don't touch. Sehingga aku tidak pernah bisa bentuk ulang. Hari ini apakah Tuhan boleh untuk membentuk ulang saudara? Sehingga saudara siap buat 15 tahun sederap. Sekali lagi Tuhan tidak pengen menghancurkanmu untuk membuang muda. Dia pengen angkat saudara sangat tinggi. Dia ingin memberkati. Dia pengen mempercayakan banyak hal.
Tapi dia tidak bisa percayakan kalau saudara masih maunya sendiri, bahkan mau merubah semua tataan Tuhan, rencana Tuhan. Yerobeam merubah semua yang Tuhan mau, menggantinya dengan lembu emas. Mungkin saudara berkata, aku tidak buat lembu emas sistem. Itu bisa jadi lembu emas kita. Uang, pekerjaan, standar, semua bisa jadi lembu emas. Tapi hari ini Tuhan berkata, maukah kamu sekali lagi masuk pendidikan tentara? Sampai berapa kali pun saudara dipanggil, saudara cuma jawab siap. Push up 10 kali, siap. Ya, maju nyerang, siap. Loh, tentara kan gak pernah kan saudara dengar bilang ini. Misalnya ya, maju, jam sekian bangun nyerbu, diturunkan di helikopter. Terus saudara bilang, maaf masih ngantuk. Saudara pernah dengar yang seperti itu? Atau saudara bilang ini, mutar sebelah sini, lari 10 kali. Maaf, tidak kuat, tidak pengen, gak mood. Gak ada saudara, gak ada. Saya berdoa saudara mengerti. Ya, saya berdoa kita ini mesti banyak sekali membenahi. Kita harus berkenan kepada komando kita, komandan kita. Saya melihat sebuah film saudara soal ini. Itu ngeri banget saudara ya. Tapi itulah kenapa dia menjadi, saudara, dia akhirnya mendapat bintang penghargaan yang tertinggi lah, The Purple itu saudara. Saudara, jadi dia ini adalah disuruh pergi untuk jadi pasukan yang akan dikorbankan. Jadi saudara, dia itu disuruh pergi ke satu tempat supaya kelihatannya semua nanti musuh akan menyerbu ke sana. Dan pada waktu musuh menyerbu ke sana sebenarnya bukan itu fokusnya. Saudara, fokusnya adalah ke tempat lain dan semua akan masuk lewat yang lain. Saudara, untuk membuat guru hara atau semua menyerbu, dia harus meledakkan saudara sebuah jembatan. Saudara, dan itu sampai disebutnya adalah pasukan saudara Harakiri. Walaupun dia punyanya orang Amerika. Karena mereka direncanakan. Bukan lagi saudara ya, mereka memang direncanakan akan habis dibantai dan mati. Jadi enggak ini saudara ya, bukannya gini, oh kemungkinan, enggak, dihitung, sudah dihitung mereka tidak mungkin selamat. Saudara, dan pada waktu itu dikatakan ini ada sebuah saudara yang ajaib saudara. Yang menyaut itu adalah anak-anak muda. Dan mereka berkata, biarkan kami melakukan. Saudara yang tua juga berkata, biarkan kami yang melakukan. Toh kami sudah pengalaman, kami sudah cukup tua, kami sudah mendekati pensiun, kami rela mati. Yang muda berkata, biarkan kami yang melakukan. Karena kami lari lebih cepat. Ya, karena kami masih punya kesempatan lah untuk bertahan di dalam situasi yang paling ekstrim pada waktu kami dikebukin, mungkin tertangkap atau apapun juga. Saudara, singkat cerita, dibuatlah sebuah tim gabungan dari orang-orang gila. Ya, saudara, sekitar 7 orang, anak muda, orang tua yang mengusulkan dirinya untuk mati. Ya, singkat cerita, gara-gara mereka satu bangsa, saudara, berhasil ditolong. Saudara, gara-gara mereka, saudara, Amerika menang, sekutu menang. Saudara, tapi waktu saya lihat itu, Tuhan bilang, itu loh ketentaraan. Ketika saudara sampai berkata, biarkan aku yang mati. Bukankah itu yang dikatakan Esther? Kalau terpaksa aku mati, biarkan aku. Bukankah itu yang dikatakan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego? Kami tidak akan menyembah. Dan kalau memang kami harus mati dan Tuhan tidak menolong kami, biarkan kami. Karena aku tidak akan menyembah.
Bukankah itu yang dibuat Daniel ketika dia harus masuk ke lubang singa? Saudara, hari ini Tuhan bilang, masihkah kita punya iman itu? Masihkah kita punya mental tentara? Kemarin hamba Tuhannya juga berkata, apakah engkau masih punya mental seperti Paulus ketika batu demi batu saudara mengebaskan dan saudara akan berjalan? Saudara, itu kalau sudah baca Paulus itu keren banget ya. Dilemparin batu, yang ngelemparin batu sampai capek saudara. Yang ngelemparin batu pulang karena sudah tidak bergerak. Begitu yang ngelemparin batu capek, sudah pulang, sudah tidak bergerak, tertimbun batu kata Alkitab. Jadi saudara jangan mikir orang ngelemparin dia 1-2 ya. Ayatnya berkata dia itu tertimbun batu seluruh badannya. Saudara, dan begitu tertimbun batu seluruh badannya, orangnya semua pergi, disingkirin tuh batu, bangkit. Dan yang lebih keren, tidak pergi keluar kota loh, balik ke kota itu loh. Ke kota yang melempari dia dengan batu. Saya nggak tahu ya. Saudara, menurut saya itu nalarnya di mana gitu ya. Urat ketakutannya di mana. Tapi kemarin hamba Tuhannya bilang, sudah saatnya kalian jadi orang-orang seperti itu. Batu apapun yang akan dilemparkan, kalian akan kebaskan. Dan kalian akan tetap kerjakan misi sampai semuanya genap dan tuntas. Saya tutup. Tadi saudara diajak Joshua, tadi Fania nyanyinya lagunya salah sebenarnya. Saudara, iramanya ya benar sedikit tapi ujungnya salah, belakangnya salah, kata-katanya salah. Saudara ya. Tapi ya sudah enggak apa-apa lah saudara ya. Saudara, lagu itu pada waktu itu saudara saya dengar audible. Pada waktu itu ada film Covenant kalau saudara tahu. Saudara, ada seseorang yang luka dan temannya memastikan dia, menggendong dia. Saudara, perjalanan 3 bulan. Ini kejadian sungguh, bukan kejadian bohongan. Saudara gendong, mempertahankan nyawa. Saudara sampai beberapa kali mau dibunuh, naik turun saudara. Dan gawatnya temennya ini sudah dibilang koma dan tidak mungkin hidup. Tapi dia pertahankan, dia suapin saudara. Saudara dengan air kelapa, pokoknya sampai akhirnya hidup. Walaupun gara-gara itu dia dan keluarganya hampir dibunuh semuanya. Saudara, dan pada waktu saya lihat film itu, malamnya itu saya doa, Tuhan itu nyanyi di telinga saya. Dengan suara kor keras dan bagus banget ya, nggak kayak tadi lah. Ya lumayan dikit, mirip dikit, dikitnya 0,0 0,01 lah ujungnya ya. Saudara, tapi ini choir saudara ya, malaikat, wah sangat seru. Sangat megah, sangat indah. Suara itu bisa pecah 7. Saudara ya, alto 1, alto 2, pokoknya pecah sangat seru. Dan itu semua ngomong, kita akan selalu bersama. Dan dari itu saut-sautan. Jadi ada Tuhannya ngomong, kita akan selalu bersama. Terus malaikat ngomong, kita akan selalu bersama. Disautin sama semua orang kudus. Kita akan selalu bersama sampai dalam kekekalan. Terus Tuhan bilang begini sama saya, aku bertekad tidak meninggalkan satupun, tidak membiarkan kalian jatuh, menggendong kalian sampai akhir, mendidik dan membawa kalian sampai dalam kekekalan. Terus dia tatap saya dengan sangat kuat. Dia bilang, apakah engkau bertekad untuk lakukan itu buat saudara? Karena itulah lagu itu kami buat. Saudara, lagu itu tidak satu arah. Lagu itu 2 arah, 3 arah, 4 arah. Dan hari ini kalau Tuhan tanya,
apakah engkau bisa bertekad juga untuk saudaramu, keluargamu, Indonesia, dunia? Ya, saya berharap nanti saudara belajar lagu itu dengan baik, walaupun lagu itu tidak semegah saudara ya, yang tidak sekeren saudara aslinya jelas ya. Tapi lagu itu ujungnya apalagi di belakangnya ya, itu lagu tuh saut-sautan begini, sampai dalam kekekalan, sampai dalam kekekalan, selamanya, selamanya, selamanya. Wah, itu malaikat, bintang semua nyanyi selamanya saudara. Saudara, aduh, kalau saya bisa gitu ya, saya pengen merekam adegan itu dan pengen menunjukkan ke saudara. Seperti semua orang kudus berkata, ayo selamanya, tuntaskan segalanya, tuntaskan segalanya. Mari bangkit berdiri. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih, shalom, and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.